wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Hadratul Muhtaram, para asatidz Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Khalid yang tadi bacakan ayat Al-Quran, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Basri, Pak Dokter yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah, para shaimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang alhamdulillah memberikan kesempatan umur pada kita semuanya untuk memasuki bulan Ramadan, dan hari ini alhamdulillah kita sampai di hari yang ke-7. Kita mohon pada Allah semoga Allah berikan kekuatan pada kita semuanya untuk menyempurnakan Ramadan ini dan menjadikannya sebagai yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya Allah. Atas nama NRA, Bapak Ibu-Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu-Ibu kepada NRA untuk melayani Bapak Ibu-Ibu dalam perjalanan suci ini. Kita berharap dan bermohon pada Allah semoga perjalanan besok Bapak Ibu-Ibu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan kembali nanti dengan bawa umrah yang makbulah. Amin ya Allah. Beruntung Bapak Ibu-Ibu bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, walaupun memang double fisiknya, double tenaganya, tapi insya Allah nilainya pun juga double. Kata Nabi, umratun fi Ramadan, umrah dalam bulan Ramadan ini kahajjatin ma'i, itu sama seperti haji bersama dengan baginda Rasulullah SAW, walaupun itu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Nah, para jemaah rahimahullah, dan ternyata berangkat umroh itu suasana hatinya berbeda jauh dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Bapak Ibu silahkan rasakan besok mau ke Singapura, suasana hatinya biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura, jemaah rahimahullah. Umrah ini Bapak Ibu ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Mohon maaf, ternyata dua-duanya sama, beresin kopernya nggak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju. Untungnya kopernya sudah dibawa kemari hari. Andaikan kopernya masih di rumah, pulang manasik pasti dibongkar lagi. Para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu ketika daftar umroh hati deg-degan, bahkan rasa takut muncul, bahkan tetangga pun juga suka nakut-nakuti. Kata tetangga, awas lu kalau umroh, kalau isinya tukang mukul di sananya,
dikubur. Bahkan ada jamaah kebetulan beliau guru, sebelum umroh dia stres datang ke saya, tergopoh-gopoh. Saya tanya, Bapak kenapa sampai ketakutan kayak begitu? Dijawab sama dia, Pak Ustadz, saya ini guru, kadang-kadang suka jewer murid, terus khawatir nanti jewer. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede dah, satu dosa dibayar satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu-Ibu, dengan doktrin seperti ini ternyata Bapak Ibu besok lihat orang di Mekah Madinah, jamaah kita itu, jamaah Indonesia paling rapi, paling gampang diatur. Yang namanya bulan Ramadan diusir semuanya. Baru duduk diusir, baru mau sholat diusir. Yang nurut tuh orang Indonesia. Orang Mesir galakan dia, orang India diusir-usir ngeyel aja di situ. Orang Indonesia baru dikoprak-koprak, haji, udah dari duluan. Dan mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, di Mekah tuh banyak orang yang minta-minta. Dan ternyata orang yang minta-minta itu paling senang sama orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu terkenal baik-baik. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit, tapi di Mekah berubah jadi baik. Kenapa kok bisa begitu? Karena ternyata dulu orang tua kita, dulu guru-guru kita suka ngasih tahu, kalau nanti punya rezeki bisa ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta di sana, kasih aja berapapun juga, jangan ditolak. Khawatirnya yang minta itu malaikat, minimal Nabi Khidir. Bahkan jamaah rahimahullah, saking banyak jamaah kita, ada apa? Jamaah kita yang desek-desekan keluar dari masjid pada asar, di pintu masjid dia desek-desekan karena masjidnya penuh. Tiba-tiba dompet yang di kantong belakang dia simpen hilang. Pulanglah ke hotel. Di hotel ketemu ustadznya, dia ngadu, Pak Ustadz, ada apa Pak? Begini Pak Ustadz, dompet saya tadi diambil malaikat. Ustadznya bengong, nanya sama si bapaknya, Bapak, yang namanya malaikat sejak kecil tuh saya diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus Bapak Munkar, Nakir, Markir. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, sengaja saya bikin begini ya kan. Udah lemes, yang ceramahnya lemes, yang dengerin lemes jemaah. Nah, para jemaah rahimahullah, pertanyaannya adalah kenapa kok orang mau berangkat umroh hatinya deg-degan, rasa takut muncul? Karena ternyata kata Nabi, setiap orang yang datang ke tanah suci itu disunnahkan mengucapkan salam. Tapi salamnya bukan assalamualaikum. Salamnya tidak lain dan tidak bukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah salam tanah haram. Dan salam tanah haram ini Bapak Ibu-Ibu dijawab kata Nabi oleh para malaikat. Jawaban malaikat itu kata Nabi ada 2 macam. Ada kelompok yang datang ke tanah suci, pakainya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk, kebahagiaan untuk engkau disambut oleh para malaikat. Mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu termasuk kelompok ini. Amin ya rabbal alamin.
Namun kata Nabi, ada kelompok yang kedua. Begitu masuk ke tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram, bahkan mulutnya basah dengan talbiyah. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua, kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya depan Ka'bah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bakal engkau uang haram. Tolong sempatkan untuk mandi terlebih dahulu. Karena orang mau umrah disunnahkan mandi. Mandinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ketika mandi niat, saya niat mandi sunnah ihram kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Rambut-rambutnya nggak rapi, silahkan rapihkan. Kalau punya wangi-wangian, pakai wangian-wangian di badan sewangi mungkin. Lalu pakai baju ihram. Insya Allah pagi jam 7 jam 8-an Bapak Ibu akan tinggalkan hotel. Dan ketika meninggalkan hotel di Madinah, semuanya sudah pakai baju ihram, walaupun niat umrohnya bukan di situ. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, tolong besok ketika check out dari Madinah, tolong bapak-bapak sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak kejadian. Ada bapak-bapak yang ngomong di Madinah di hotel, Ustaz, ini niatnya kan bukan di hotel ya? Betul, bukan Pak. Di Bir Ali kan betul. Pak Ustaz, ini saya masih pakai dalaman. Nanti aja di Bir Ali saya copot. Berangkatlah kita ke Bir Ali. Di Bir Ali dia lupa nyopot. Bisnya ada 2. Saya nggak ketemu lagi uangnya. Begitu sampai Mekah kita barengan. Saya turun dari bis, dia juga turun dari bis. Dia nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, melihat muka saya. Begitu lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Gimana gitu? Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar enggak? Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapak besok dari hotel ketika check out ke Mekah, ketika bapak naik ke bis, Ustaz Abdurrahman akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah dari hotel akan bergerak menuju mana? Ke Bir Ali. Jaraknya sekitar 7 km. Tapi mohon maaf sekarang muter-muter karena banyak jalanan ditutup. Sampai di Bir Ali, bapak ibu-ibu yang kuat silahkan datang ke masjid. Turun pergi ke masjid. Yang sakit, yang rempok, yang sudah sepuh di bis aja. Karena yang wajib dilaksanakan di tempat mikot itu niat, bukan sholat. Sholatnya sunnah, yang wajib niat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang turun masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, silahkan jamaah rahimakumullah sholat sunnah ihram. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Usolli sunnatal ihrami rok'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat sunnah ihram, bapak ibu-ibu bergegas datang ke bis lagi. Niatnya bukan di masjid tapi di bis. Kenapa? Dulu Rasulullah SAW melakukan niatnya di atas kendaraan, di atas onta. Begitu jamaah sudah kumpul di bis, maka ustadznya nanti akan mimpin untuk niat. Niat ini tempatnya di hati. Bertalaful, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Ya Allah. Kenapa? Karena membantu hati untuk bicara. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus terdetik, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah niat terucapkan di mulut,
terdetik di hati, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh habis niat umroh, begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz, saya nggak jadi umrohnya. Waduh, ngomong tetap harus dilaksanakan. Kemarin kejadian Pak, ketika saya umroh sebelum Ramadan kemarin, ada jamaah tawaf beres, sa'i putaran pertama dia pengen ke toilet dulu. Pulang dari toilet dia capek, balik ke hotel, ganti baju, mandi, terus ketemu saya, Bapak udah duluan di sini. Ya saya nggak jadi saya batarin aja. Nggak bisa Pak, tetap harus selesaikan. Pokoknya kalau sudah melangkah untuk Allah, tidak ada kata mundur apapun yang terjadi. Bahkan kalau sudah niat ihram terucap di mulut, terdetik di hati, lalu Israel ternyata mencabut nyawa dia, maka tetap dia dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Namun disunnahkan ketika dikafani, kain kafannya dari baju ihram dia. Kalau laki-laki tidak ditutup kepalanya, kata Nabi la tuhammiruhu, jangan ditutup tuh kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sudah di bulan Ramadan meninggalnya, dalam keadaan ihram di tanah haram lagi. Ada yang daftar nggak besok kira-kira? Nah, para jamaah rahimahullah, kalau sudah tanda tangan kontrak dengan Allah ini Bapak Ibu, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Tolong besok dari Madinah ke Mekah pakai sendal, jangan pakai sepatu. Ustaz, bagaimana kalau sendal saya sendal gunung yang ada apa namanya? Tali di belakang. Ketika akan niat injek sampai nanti tahallul. Laki-laki yang menggunakan dua helai pakaian, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, kemarin saya lihat di Shopee, katanya ini ada celana dalam untuk ihram, nggak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Kok bayar dam? Kenapa? Sebabnya Nabi ngomong khudu anni manasikakum, kalau kau mau melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, lihat tata cara saya. Nabi pakai ihramnya cuma dua helai, nggak pakai daleman. Jadi kalau pakai itu berarti mukhalif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan baginda Rasulullah, kena dam. Itu Ustaz katanya udah dijual di online. Penjualnya bukan Ustaz. Perempuan menggunakan pakaian yang nutup seluruh anggota tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan tutupi. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi di bawah pergelangan tangan itu jamaah rahimahullah aurat. Hati-hati Bu, tolong pakai manset. Kenapa? Sebabnya karena ketika kita tawaf pasti akan angkat tangan untuk istilah, ya kan? Kalau ini kelihatan, ini tidak sah tawafnya karena membuka aurat. Tidak disyaratkan warna putih, warna hitam ataupun yang lainnya, yang penting tutup aurat. Tolong jangan pakai yang apa? Yang ketat-ketat yang warna. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok, bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Misal gimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, Apinson, balsem, fresh care. Oh itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar berapa enggak? Enggak. Apalagi tujuannya untuk obat. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman. Diangkat tanaman cetrek, dipatahin, hati-hati kena dam. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut rambut, menggunting kuku atau menggunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kecap-kecap hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. 1 bulu hidung kasih fakir miskin 1 orang makanan. 2 bulu hidung 2 orang. 3 bulu hidung
3 orang 40 itu 6 orang jemaah rahimah. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum kita halal, sebelum kita tahalul, maka satu umrohnya batal dan dia harus memotong onta, bukan kambing lagi. Pak Bu, insya Allah kita akan menuju ke Mekah sekitar 5 jaman kita di atas kendaraan, di atas bis. Selama itu kita berbanyak baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak ibu-ibu, nanti sholat zuhur dan asar akan di tengah perjalanan jamaah takdim jamaah rahimahullah. Pak Bu, insya Allah kita proyeksikan untuk sampai asar. Cuman masalahnya adalah sama seperti di Madinah. Check out time di Mekah pun juga jam 12. Tapi realisasinya check out mereka jam 3, jam 2. Bapak ibu datang asar setengah 4, kamar belum tentu sudah siap. Bukan karena tidak ada bookingan, tapi sedang dibersihkan. Karena itu kalau ini terjadi, letakkan barangnya di lobi, dijaga sama ustadz yang mau ribatullah, silahkan laksanakan tawaf dan sa'i. Mudah-mudahan sebelum tarawih sudah beres jamaah. Asal nanti aja malam, makin malam makin padat. Kalau bulan puasa Bapak Ibu, bulan Ramadan di Mekah itu siang jadi malam, malam jadi siang. Bapak ibu-ibu turun dari hotel ke lobi jam 7 pagi, percis kayak jam 1 malam. Ada masa sepi. Tapi kalau jam 1 malam, wih, toko itu bukannya adzan subuh, tutupnya adzan subuh. Tokonya adzan subuh, tutup baru. Karena itu jemaah rahimahullah ditunggu sampai malam, gak pernah ada sepi-sepinya. Karena itu biasanya kita akan laksanakan jemaah rahimahullah asar, dan mudah-mudahan isya kita bisa tarawih dengan imam Masjidil Haram. Yang saya ingatkan, selama Bapak Ibu dalam perjalanan boleh untuk tidak wudu, artinya batal wudu. Bahkan ketika niat tidak punya wudu, tidak masalah para jemaah. Insya Allah Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kita akan laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Pak Bu, Pak Ustadz, gimana kalau kita telat masuk ke sana ketika sholat? Oh, sholat taraweh ya tawaf. Bahkan mohon maaf, jalanan itu dikhususkan untuk yang pakai baju ihram melaksanakan masuk ke dalam. Jadi gak usah khawatir jemaah rahimahullah, segitu jutaan orangnya, tapi kita bisa insya Allah masuk ke dalam. Nah, begitu kita lihat Ka'bah al-Musyarrafah, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa birra. Bapak ibu-ibu habis diajak doa seperti itu, silahkan ngomong di hati, ya Allah, makasih ya Allah, hari ini kau sampaikan kami depan Ka'bah al-Musyarrafah, tempat yang paling suci di muka bumi ini. Saya bisa kembali bukan karena kehebatan saya, ya Allah, bukan karena kekayaan saya. Saya lahir gak bawa apa-apa, saya lahir gak bisa milih siapa orang tua saya, ya Allah Rabbana. Ya Allah Rabbana, bahkan ketika setelah nikah saya gak punya apa-apa, pilih aja dikasih mertua, ya Allah Rabbana. Hari ini ternyata kau berikan kekuasaan engkau, saya bisa kembali. Tolong terima saya sebagai tamumu, ya Allah. Menjadi kita depan Ka'bahnya rahimahullah. Beres itu, sudah tenang, baru kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu-ibu kelilingin Ka'bah berapa putaran? 7 putaran. Ini 7 itu ternyata agak istimewa Pak Ibu. Hari berapa hari? 7. Bumi 7 lapis. Langit 7 lapis. Pusing? Obatnya pun juga ternyata puyeng. Nah, para jamaah rahimahullah, tawaf kelilingin Ka'bah 7 putaran. Harus punya wudu. Gimana kalau kata Ustaz? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti?
Ustaz maaf, di Indonesia kita yakin yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Gimana Ustaz di sini? Yakinkan ketika tawaf tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita akan beres-beres. Putaran pertama diinjak orang India. Ustaz izin mau wudhu dulu. Selesai wudhu mau masuk tawaf, kesenggol orang Turki. Daripada nggak beres tawafnya, mendingan yakinkan tidak batal. Tapi kalau pulang ke hotel, batal lagi. Tawaf Allah dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong usahakan ketika tawaf jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini zaman selfie, apalagi banyak yang muda-muda nih di antara peserta jamaah, peserta umroh. Ini belum aja kita mulai tawaf udah dibelakangin itu Ka'bah sambil foto cetrek. Bikin status cat Ka'bah putaran pertama, masya Allah. Yang begitu belakangan. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad Pak. Rasulullah SAW jauh rahimahullah menyunahkan kalau mulai tawaf kita menghadap Ka'bah. Mohon maaf yang tawaf zaman Nabi sedikit, sekarang jutaan orang. Berdiri aja nih di depan Ka'bah, ngadep Ka'bah 1 detik aja didorong orang, membahayakan diri, membahayakan orang lain. Karena itu jangan kekeh beteke. Apa kekeh beteke itu sih? Ngotot, ngeyel. Ini sunnah Pak Ustaz. Sunnah itu harus realistis. Nabi mensunnahkan makan pakai 3 jari. Kenapa? Karena Nabi makannya roti. Orang Sukabumi pagi-pagi makan bubur ayam. Gimana pakai 3 jari? Jamaah rahimahullah, kalau nggak bisa ngadep Ka'bah, cukup nengok ke sebelah kiri, angkat tangannya sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kecup dulu baru angkat, tapi angkat dulu baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimahullah, mohon maaf. Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh. Bahkan sentuhnya bukan cuma dengan tangan, pakai tongkat Nabi dulu. 3 salam dari jauh. Jadi salam dari jauh pun juga insya Allah nilainya sama dengan nyium Hajar Aswad. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya untuk laki-laki. Kenapa Ustaz? Karena sekarang laki-laki yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram nggak pakai daleman, desak-desakan nyium Hajar Aswad. Tiba-tiba bawahnya ketarik, insya Allah kiamat sugro. Dan bapak-bapak tolong Bu, jangan kejadian sebelum pandemi. Dulu sebelum pandemi bebas tawaf pakai baju apa saja. Jam 12 malam saya keluar hotel mau masuk Masjidil Haram. Tiba-tiba ada bapak-bapak jamaah NRA bajunya berantakan. Kantongnya sobek, kancingnya lepas semuanya, rambutnya aut-autan. Saya tanya, Bapak dari mana ini teh? Itu KPK begitu. Habis tawuran, bukan Pak Ustaz. Terus dari mana? Pak Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz, desek-desek terus. Udah deket Ustaz. Orang Mesir desek sebelah kiri Ustaz. Ya udah saya pukul perutnya Ustaz. Dia mundur ke belakang. Udah dekat kaki satu orang, dia desek kepalanya Ustaz. Saya sikut kepalanya Ustaz. Dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin Ustaz. Enak banget, nikmat betul Ustaz. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Nah, jamaah rahmatullah, begitu sampai rukun Yamani, satu sudut sebelah Hajar Aswad, sunnahnya itu ke rukun Yamani disentuh. Tapi kan nggak mungkin Ustaz, apalagi Ramadan padat banget, gimana menyentuhnya? Gak usah kecil hati, angkat tangan, tapi gak usah dikecup. Jadi kalau di Hajar Aswad dikecup, kalau di rukun Yamani cukup angkat tangan sambil baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 putaran berakhir di Hajar Aswad ya rahmatullah. Kalau sudah beres silakan Bapak Ibu doa. Sebenarnya yang paling afdal, yang paling sunnah habis tawaf itu doa di Multazam. Mana Multazam tuh Bapak Ibu lihat Hajar Aswad sampingnya pintu Ka'bah.
celah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Silahkan dekat di situ. Kalau bisa nempel di Ka'bah boleh, gelantungan di pintu Ka'bah bagus. Tapi kan susah ya, apalagi Ramadan yang padat kayak begini. Nggak usah kecil hati, mundur ke belakang, yang penting searah. Saya bapak ibu-ibu kalau tawaf, habis tawaf selesai tawaf, saya buat jamaah doa di multazam. Saya pimpin doa. Habis saya pimpin doa, saya katakan bapak ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, saya liatin jamaah sambil nungguin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di multazam nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, dibuka tuh buku, ditutup, itu buku diangkat. Begini, diapain doa, bahkan pada nangis-nangis, emang nggak begini. Saya deketin, Bu, ini multazam kawasannya, ibu doa bukan angkat-angkat buku. Dijawab sama si ibu itu, Pak Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Itu titipan doa ditulis di buku ini. Nah, saya baca satu-satu pusing, desek-desek. Ya udah saya angkat tuh buku, saya ngomong begini, ya Allah, ini buku isinya titipan doa teman saya, saudara-saudara saya. Pusing saya bacanya, ya Allah, tolong mau aja yang baca, jangan dipraktekin besok ya. Karena yakin yang titipin doa kan. Kalau bapak ibu titipin doa, i'tikaf di Masjidil Haram, i'tikaf di Masjid Nabawi, ya rahimahullah, baca tuh doa itu satu-satu, insya Allah itu amanah para jamaah. Beres doa di multazam, bapak ibu mohon maaf, geserlah sedikit ke makam Ibrahim kalau bisa. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat kalau bisa. Nggak bisa, cari tempat yang lain. Mohon maaf kalau tawafnya habis taraweh, bapak ibu, habis sholat isya, itu steril. Pelataran Ka'bah nggak ada yang sholat, khusus untuk yang tawaf. Karena itu pasti diusir tuh. Begitu dikatakan apa namanya sholat, haji, pas itu tutup. Nah, para jamaah imam, gimana dong kalau diusir? Cari tempat kosong, dimanapun juga sah untuk sholat sunnah tawaf. Gimana cara niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Beres di makam Ibrahim tempat mustajab, jamaah rahimakumullah, doalah di situ lagi, lalu cari tempat sa'i. Bapak ibu-ibu, sa'i itu dari Sofa ke Marwah jaraknya 400 meter. Kalau kali 7 2,8 kilo. Sanggup jalan? Kalau nggak sanggup nggak usah kecil hati. Di Sofa itu banyak yang nawarin jasa dorongan. Silakan pakai mereka. Yang dorong orang Arab. Nah, kalau yang dorong orang Arab itu nggak pakai rem dorongnya, jamaah rahimakumullah gitu ya. Khawatir dengan diri nggak pakai rem, naik lantai 6. Lantai 6 ada mobil golf. Satu orang 50 real. Insya Allah 10 menit beres sa'inya. Ustaz, sah apa enggak? Sah. Nabi dulu ketika umroh, ketika haji, kadang naik ontak, kadang jalan kaki. Itu jamaah imam. Nah, para jamaah imam sa'i tidak diwajibkan punya wudu. Jadi kalau batal, lanjut. Sa'i dimulai dari Sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa dihitung 2. Sofa ke Marwah dihitung 3. Marwah Sofa 4. Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Sofa Marwah 7. Jadi awalnya di Sofa pasti berakhirnya di Marwah. Sunnahnya mualat. Mualat itu terus menerus. Ustaz, kita kan dari Madinah, Ustaz, capek, Ustaz, boleh kasih istirahat? Boleh. Tapi kalau istirahat sampai besok juga nggak masalah. Tapi baju ihram jangan dilepas karena belum selesai ihramnya. Itu yang saya tekankan, jamaah imam. Karena dianggap kalau sudah mohon istirahat, udah dah, nggak jadi aja dah, nggak bisa begitu. Gitu para jamaah. Nah, bapak ibu-ibu, antara Sofa Marwah ada Batnul Wadi. Batnul Wadi itu jamaah rahimakumullah, pusatnya lembah. Dulu Hajar meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Hajar melihat dulu anaknya, oh anak saya masih ada. Dia lari menuju Marwah sambil ngeliatin anaknya. Di tempat yang lembah yang sulit itu dia nggak bisa lihat anaknya lagi, khawatir terjadi sesuatu, dia lari. Di tempat itu sekarang tidak turun tapi dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil kita lari kecil bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu jalan biasa, baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz
amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Bapak ibu sa'i tidak diwajibkan baca doa. Jadi kalau sa'i bapak ibu diem aja boleh. Baca sholawat boleh, baca Quran boleh, ngobrol boleh, sambil ngobrol boleh. Tapi masa iya masih nggak gibah aja yang orang gitu kan bisa di bulan Ramadan lagi orang. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau selesai di 7 putaran isai di Marwah, silakan ambil gunting-gunting. Yang gunting boleh siapapun juga, termasuk boleh gunting sendiri. Pak Bu beres tak sudah prosesi ibadah umroh, silakan balik ke hotel ganti baju mandi yang lainnya. Intikaflah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram sudah 3. 1 tawaf, bahkan yang tawaf dapat 60 rahmat. 2 sholat, bahkan yang sholat dapat 40 rahmat. Di Masjidil Haram sholat kapanpun juga boleh. 3 yang mau rahimahullah natap Ka'bah insya Allah dapat 20 rahmat. Di Masjidil Haram yang mau rahimahullah insya Allah Bapak Ibu bisa ikut tarawih lagi. Dan tarawihnya pun juga saya katakan tetap sama seperti Madinah 13 rakaat. Nah, untuk keberangkatan besok yang akan mendampingi, mohon maaf saya nggak berangkat Bapak Ibu karena saya baru pulang seminggu yang lalu. Nah, yang berangkat insya Allah, yang berangkat besok ada Ustaz Khairil, ya beliau kecil-kecil cabai rawit. Karena memang orang Lombok yang orang gitu kan. Dan beliau dulu tinggal di Mekah. Jadi kalau ada masalah apa-apa jadi orang Mekah, insya Allah beliau tahu, insya Allah karena dulu pernah tinggal di Mekah. Bapak Ibu yang 12 hari insya Allah akan didampingi Kopassus Badan Merah di Marimah gitu kan. Ini Ustaz Abdul Rahman di Marimah, beliau akan mendampingi yang 12 hari. Ya beliau baru pulang beberapa hari juga Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Nanti lanjutkan menasihati beliau dan ada dokter yang mendampingi. Kapan berangkat Ustaz? Besok ya, ada dokter insya Allah, dokter Adi insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu. Mudah-mudahan gak banyak ketemu dokter insya Allah. Baik, terima kasih. Nanti akan disampaikan lanjutannya. Wallahu muwaffiq.